Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan mengenai arsitektur von Neumann atau mesin von Neumann. Arsitektur yang diciptakan oleh John von Neumann tahun 1903 sampai dengan 1957. Arsitektur ini sampai sekarang hampir semua komputer masih menggunakan. Arsitektur von Neumann menggambarkan komputer dengan 4 bagian utama: unit aritmetika dan logis atau ALU, kemudian unit kontrol memori dan alat masukan, dan hasil atau secara kolektif dinamakan I/O. Bagian ini dihubungkan oleh berkas kawat atau disebut bus, BUS. John von Neumann seorang ahli matematika yang merupakan konsultan pembuatan ENIAC pada tahun 1945, mencoba memperbaiki kelemahan ENIAC dengan rancangan komputer barunya bernama EDVAC, Electronic Discrete Variable Computer, dengan konsep program tersimpan. Pada tahun 1946, komputer dengan Storage Program Concept dipublikasikan dan yang kemudian dikenal dengan nama komputer IIS. Komputer ini memiliki 4 struktur. 1. Ada memori utama. Memori utama ini berfungsi untuk menyimpan data dan instruksi. Kedua, ada arithmetic logic unit atau biasa disebut dengan ALU. ALU ini berfungsi untuk mengolah data biner. Ketiga, ada control unit. Control unit ini berfungsi untuk melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi di dalam instruksi tersebut. Keempat, ada I/O. I/O ini untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Struktur ini diuraikan dalam proposal von Neumann sebelumnya yang bernilai: pertama, karena perangkat ini terutama komputer, itu akan terjadi untuk melakukan operasi dasar aritmatika paling sering. Ini adalah penjumlahan, pengurangan, penggandaan, dan pembagian. Oleh karena itu, harus mengandung organ khusus untuk keadilan operasi ini. Kedua, kontrol logis perangkat, yaitu urutan operasi yang tepat, dapat dilakukan dengan paling efisien oleh organ kontrol pusat. Jika perangkat menjadi elastis, yaitu sampai semua tujuan, maka perbedaan itu harus dibuat dalam instruksi khusus yang diberikan dan didefinisikan masalah tertentu, dan organ kontrol umum yang melihatnya bahwa instruksi ini apapun itu dilaksanakan. Ketiga, setiap perangkat yang melakukan panjang dan rumit urutan operasi atau khususnya perhitungan harus memiliki memori yang cukup. Instruksi yang mengatur masalah yang rumit mungkin merupakan bahan yang cukup besar, khususnya jika kode itu mendalam atau yang ada di sebagian besar pengaturan. Bahan ini harus diingat. Bagaimanapun, total memori merupakan spesifik ketiga bagian dari perangkat. Keempat, perangkat harus memiliki organ untuk dipindahkan dari dirinya sendiri ke yang lain. Kelima, perangkat harus memiliki organ untuk dipindahkan dari yang lain ke dirinya sendiri. Seperti gambar di sini, gambar ini mengungkapkan bahwa kontrol unit dan ALU berisi lokasi penyimpanan yang disebut dengan register. Didefinisikan sebagai berikut. 1. Memori buffer register, yaitu berisi kata yang akan disimpan ke dalam memori atau dikirim ke unit I/O atau digunakan untuk menerima kata dari memori atau dari unit I/O. Kedua, memory address register, yaitu menentukan alamat dalam memori kata yang ditulis atau dibaca ke MBR. Ketiga, instruction register, yaitu berisi instruksi opkode 8 bit yang sedang dieksekusi. Keempat, ada instruction buffer register, yaitu dipergunakan untuk memegang sementara instruksi langsung dari kata dalam memori. Kelima, ada penghitung program, yaitu berisi alamat pasangan instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Keenam, ada akumulator dan multiplier quotient, yaitu dipergunakan untuk menahan sementara operan dan hasil operasi dari ALU. Sekian dari kelompok 7 tentang arsitektur von Neumann.
Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Maaf bila ada salah kata, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.